Ada orang yang rela menunggu dengan sabar hanya untuk sebuah kabar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ruang Tunggu. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film berjudul Gol. Film ini menceritakan seorang anak bernama Santiago Munez yang bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola profesional dan bermain di klub Eropa. Film ini memiliki 3 sequel yang mana bakal kita bahas semua. Tapi kali ini saya akan membahas yang berjudul Golden Dream yang rilis pada tahun 2005. Kembali mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Langsung saja ke alur ceritanya. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Di awal film diperlihatkan sekelompok anak-anak asal Amerika Latin sedang bermain sepak bola. Seperti halnya kita waktu masih kecil, main bola ya di mana saja asal ada lahan dan meski harus menggunakan sendal sebagai gawang. Kemudian adegan berpindah di mana seorang ayah memanggil anaknya bernama Santiago. Ia mengajaknya untuk buru-buru pergi. Mereka pergi menuju perbatasan Amerika dan akan menjadi imigran gelap yang kemudian dikejar oleh patroli di perbatasan. Kemudian scene berpindah ke 10 tahun kemudian. Terlihat Santiago yang sudah dewasa sedang santai di kolam renang. Dan kemudian ayahnya memanggilnya yang ternyata dia bekerja sebagai petugas kebersihan sewaan. Sepulang bekerja membantu ayahnya, Santiago langsung latihan dan dia tergabung ke dalam tim sepak bola akademi. Namun Santiago malah dilarang bermain karena nggak punya deker atau pelindung kaki. Akhirnya, dia menggunakan kardus yang ia ambil dari tempat sampah dan memakainya agar bisa ikut bermain. Saat itu, timnya sudah ketinggalan 0-1 dari tim lawan. Saat Santiago masuk ke lapangan menggantikan temannya yang langsung mendapatkan operan bola, dengan gocikan Egy Kelok 9 dia mampu menghindari lawan, dan dengan tendangannya akhirnya skor menjadi imbang, dan pertandingan pun usai. Sepulang latihan, Santiago juga bekerja sebagai pelayan di sebuah resto Cina, dan hasil dari kerja di resto ia tabungkan. Di akademi, ada seorang pria bernama Glenn yang sangat mengagumi cara bermain Santiago, yang kemudian menghampiri Santiago seusai bermain dan mengatakan ada agen olahraga yang sedang mencari talent. Namun Santiago tidak mempercayainya, lalu Glenn mengatakan kalau dulu dia pernah bermain bola di Inggris. Dan itu membuat Santiago sedikit percaya. Di tempat lain, Glenn menemui agen olahraga bernama Barry dan mengatakan tentang keberadaan pemain bagus berdarah Latin. Dengan bujukan Glenn, akhirnya Barry mau melihat pertandingan tim Santiago. Namun di hari pertandingan, Barry justru tidak datang yang membuat Glenn kesal dan kecewa. Setelah pertandingan, Glenn menemui Santiago dan mengatakan kalau agen olahraganya tidak bisa datang karena sibuk. Yang itu membuat Santiago mengingat ucapan sang ayah dan menjadi pesimis. Melihat Santiago yang menjadi pesimis, Glenn akhirnya menelpon mantan manajernya di Inggris dan mengatakan juga tentang Santiago. Siangnya, Glenn pergi menemui Santiago kembali dan mengatakan jika dia pergi ke Inggris maka klub Newcastle akan melakukan uji coba kepadanya. Yang mana pada saat itu klub Newcastle adalah tim papan tengah dan bisa dibilang tim besar di Liga Inggris. Namun Santiago masih harus pikir-pikir karena ayahnya masih tidak mengizinkan Santiago untuk bermain sebagai pemain profesional. Dan juga karena harus meninggalkan keluarganya. Akhirnya Glenn memberikan kartu namanya agar Santiago percaya dan menuruti keinginannya. Setelah berpikir-pikir lagi, akhirnya Santiago memilih untuk mencoba. Namun, uang tabungannya belum mencukupi yang akhirnya membuat Santiago bekerja full dengan menjadi tukang bersih-bersih dan pelayan di restoran Cina. Namun, suatu hari saat pulang latihan, Santiago melihat sebuah mobil di depan rumahnya. Yang ternyata ayahnya menggunakan semua tabungan Santiago untuk membeli mobil tersebut. Dan terjadilah pertengkaran antara ayah dan anak di rumah tersebut. Adegan berpindah memperlihatkan Newcastle United sedang memperkenalkan seorang pemain yang baru saja mereka transfer bernama Kevin. Dan mengatakan bahwa mereka ingin masuk Piala Eropa musim ini.
Di rumah, Santiago akhirnya diberi kesempatan yang mana si nenek ternyata membelikan Santiago tiket terbang menuju Inggris. Dan tiket itu ia beli dari hasil tabungan si nenek selama hidupnya. Namun Santiago harus ke Meksiko dulu karena ia adalah seorang imigran gelap. Jadi dia harus terbang dari Meksiko. Dan neneknya menyuruh Santiago segera pergi sebelum ayahnya kembali. Singkat cerita, akhirnya Santiago sampai di London. Sesampainya di sana, Santiago langsung menelpon Glenn dan akhirnya mereka bertemu. Lalu mengizinkan Santiago untuk tinggal bersamanya. Glenn mengajak Santiago berkeliling-keliling London dan terakhir membawanya ke St. James Park untuk bertemu sang manajer. Dan si manajer akhirnya mau menerima masa percobaan Santiago menimba ilmu di Newcastle United. Santiago yang memiliki masalah asma dan harus menggunakan piller. Namun Santiago tidak pernah mengatakan kepada siapapun, karena dia tahu jika pemain bola memiliki masalah kesehatan, maka dia tidak akan dipakai. Di saat latihan, Santiago harus menjaga dan menempel Kevin, yang dihukum untuk berlatih di tim B karena datang terlambat. Namun, di lapangan Santiago mendapatkan diskriminasi dari pemain lain, yang berpikiran kalau pemain dari Amerika Latin tidak cocok bermain di Liga Inggris. Ditambah lagi cuaca yang tidak mendukung membuat Santiago tidak bisa maksimal dan akhirnya pelatih menolak Santiago. Namun pada malam harinya, Glenn meminta ke manajer untuk melakukan percobaan untuk Santiago selama 1 bulan. Dan akhirnya Santiago mendapatkan itu, lalu ia tidak menyia-nyiakannya. Semua tes sudah dilalui Santiago termasuk tes kesehatan. Namun saat suster mengatakan kalau Santiago memiliki masalah paru-paru dan pernapasan, Santiago berbohong dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Di saat latihan, Santiago pun hampir berkelahi dengan seorang pemain bernama Rugi yang mencoba mencederainya. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan Santiago yang berteman dengan seorang pemain lain bernama Jeremy. Di sebuah sesi latihan, Santiago dipanggil manajer karena bermain tidak maksimal dan mengatakan kalau sepak bola itu sebuah tim bukan permainan individu. Keesokan harinya, Santiago dan Glenn pergi menonton pertandingan profesional antara Newcastle melawan Chelsea. Dan terlihat di sana Kevin bermain sangat buruk dan membuat sang manajer akhirnya menariknya keluar. Kevin pun merasa kesal karena pergantian tersebut. Namun akhirnya Newcastle bisa menang tipis dengan skor 1-0 atas Chelsea. Di suatu latihan, si manajer melihat kegigihan Santiago yang terus berlatih meski jam latihan telah usai. Akhirnya membuat Santiago masuk ke dalam skuad cadangan untuk tim B Newcastle United. Dan itu membuat Santiago sangat senang. Ia tidak percaya karena masa percobaannya di Newcastle hanya tinggal 1 minggu saja. Saat akan memulai pertandingan, Santiago menjatuhkan pillernya dan Hogwen, temannya, menginjaknya sampai hancur. Yang membuat Santiago mendapat sedikit masalah saat pertandingan. Dan dengan napasnya yang tidak stabil, akhirnya Santiago ditarik keluar lapangan. Di ruang ganti, pelatih mengatakan kalau dia harus memulangkan Santiago, yang berarti Santiago akan dipecat. Kemudian Santiago mendatangi suster yang pernah memeriksanya dan mengatakan semua tentang kesehatannya. Kemudian Santiago pun pergi menggunakan taksi yang ternyata si supir mendapatkan telepon untuk menjemput seseorang yang mana dia adalah si Kevin. Santiago yang semobil dengan Kevin akhirnya dia bercerita kalau baru saja dipecat. Kemudian si Kevin membantu Santiago untuk bertemu dengan manajernya dan mengatakan semuanya. Yang akhirnya Santiago mendapat kesempatannya kembali dan akhirnya Santiago bermain di skuad utama tim B melawan KPR. Akhirnya ia berhasil mencetak sebuah gol untuk timnya yang ini membuat rekan-rekannya mulai mau menerima Santiago sebagai rekan di tim. Akhirnya pertandingan demi pertandingan pun dilewati Santiago dan dia berhasil memberikan yang terbaik bagi tim dan membuat sang pelatih semakin percaya kepadanya. Santiago pun mulai menerima kontrak dari klub dan tinggal di sebuah apartemen bersama Kevin.
Malamnya, Kevin mengajak Santiago ke klub malam dan mengenalkannya kepada teman Kevin yang mengatakan akan membantu Santiago. Di suatu hari, saat akan latihan, terlihat pelatih yang kebingungan karena Santiago terlihat kesal dan marah-marah. Kemudian sang pelatih bertanya kepada Santiago, dan Santiago mengatakan kenapa namanya tidak masuk ke dalam skuad. Kemudian sang pelatih mengatakan kalau Santiago tidak akan berlatih dengannya lagi, karena Santiago sudah masuk ke dalam tim utama klub Newcastle United, yang mana berarti dia akan bermain untuk tim profesional, dan itu membuat Santiago merasa senang dan bisa bermain satu lapangan dengan Kevin. Saat pertandingan melawan Fulham di sebuah kafe sedang menayangkan pertandingan tersebut, yang ternyata ayah Santiago pun ada di sana dan melihat semua yang telah dicapai Santiago. Akhirnya sang ayah bisa menerima dan berbesar hati dengan cita-cita anaknya. Santiago pun bermain dengan maksimal dengan mengacak-ngacak lini pertahanan tim Fulham yang harus menjatuhkan Santiago di kotak terlarang yang membuat Newcastle mendapatkan penalti. Dan Kevin sang eksekutor berhasil mengeksekusinya dengan baik. Dan skor pun bertahan sampai akhir. Namun, saat pertandingan usai, sang manajer kembali memarahi Santiago yang bermain individu. Di sebuah pertemuan, Santiago bertemu dengan David Beckham yang mana saat itu ia bermain untuk Real Madrid. Di sana, dia juga bertemu dengan Zidane dan Raul Gonzalez. Lalu, malamnya Kevin membawa Santiago ke pesta, yang mana keesokan harinya wajah Santiago berada di halaman depan koran publik. Santiago pun dipanggil oleh manajer untuk mengklarifikasinya. Di sana, sang manajer menanyakan dengan siapa Santiago ke sana, dan Santiago tidak memberitahukannya. Kemudian, di rumah sakit, Santiago melihat temannya dari tim B. Ia terlihat sedang cedera dan sang suster yang sekarang menjadi pacarnya Santiago mengatakan kalau dia tidak bisa lagi bermain bola. Dan itu membuat Santiago sangat sedih. Saat di apartemen, Santiago juga berselisih paham dengan Kevin tentang masalah foto di koran. Dan Kevin pun mengusir Santiago dari apartemennya. Di tempat lain, di Amerika, sang ayah mengalami serangan jantung dan ia langsung meninggal dunia. Saat Santiago ingin melakukan sesi latihan, Santiago mendapat kabar tersebut melalui telepon dan membuatnya menjadi semakin terpuruk. Akhirnya, ia meminta izin untuk pulang dan Glenn pun ikut mengantarkannya ke bandara. Di sisi lain, Kevin harus membuat pernyataan kepada manajer dan mengakui kalau dialah yang mengajak Santiago ke klub malam itu. Di bandara, Santiago merenung dan mengingat banyak kejadian di masa lalunya. Yang akhirnya Santiago tidak jadi pulang, ia memilih kembali ke klub untuk latihan. Malamnya, saat stadion kosong, Santiago datang hanya untuk sekedar latihan. Kemudian, sang manajer datang untuk memanggilnya dan menyuruh Santiago untuk keluar dari lapangan. Ia mengatakan karena Santiago harus berada di sini hari Sabtu untuk melawan Liverpool. Dan dari sinilah awal dari mimpi Santiago Munez terwujud. Dengan bangga, ia masuk ke lapangan dan melihat ribuan penonton di tribun yang akan memperhatikannya. Awalnya pertandingan dikuasai Newcastle dengan skor 1-0, namun Liverpool mampu bangkit dan menyamakan kedudukan bahkan membalikkan keadaan dengan skor 1-2 di babak pertama. Namun di babak kedua, Santiago pun mulai menunjukkan tajinya sebagai pemain individual. Ia menggocek semua barisan pertahanan Liverpool, tapi sang manajer menjadi sedikit greget karena itu. Namun akhirnya Santiago memberikan umpan panjang ke tengah yang langsung disambut baik oleh Kevin dan akhirnya skor imbang menjadi 2-2. Di 3 menit waktu perpanjangan, Newcastle mendapatkan sebuah hadiah tendangan bebas karena bek dari Liverpool menjatuhkan Kevin. Lalu, Kevin menyerahkan tendangan bebas itu kepada Santiago dan Santiago pun berhasil mengeksekusinya dengan baik. Skor pun berubah menjadi 3-2 untuk Newcastle United. Dan itu membuat Newcastle United berhasil memenangkan pertandingan dan berhasil masuk ke Piala Eropa. Terlihat semua supporter pun meneriaki nama Santiago.
Glenn pun turun dari tribun untuk menemui Santiago dan menyerahkan telepon yang ternyata neneknya mengatakan kalau ayahnya Santiago pernah menontonnya saat melawan Fulham, dan itu membuat Santiago sangat senang. Ia mulai bisa menerima kepergian sang ayah. Dan itulah rangkuman alur cerita dari film Gol yang pertama. Nanti kita akan lanjut ke film Gol yang kedua dan ketiga. Sekian alur cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini.